Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Masto Teknika ya. Kali ini kita akan mereview mode gas burner otomatis ya. Jadi ini pengembangan dari yang kemarin sebelumnya. Ini sudah ada burnernya berupa kompor shower, ada solenoid. Ini ada kabel power. Terus ada termokabel atau sensor suhu. Nah, di sini box panelnya ini lebih lengkap dari sebelumnya ya. Kita lihat dari atas ya. Dari atas ini adalah temperatur kontrol. Kita memakai PID Rec C100. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahasanya PID ini punya mekanisme untuk mengatur suhu yang berbeda dengan temperatur kontrol model non PID gitu ya. Naik turunnya itu udah otomatis ya. Diatur sedemikian rupa. Ke bawah ini ada timer ya. Timer DH48S. Ini sudah sangat familiar dan mudah digunakan ya. Ke bawah ini ada alarm. Yang tengah itu yang LED biru itu LED untuk indikator burner atau solenoid. Ketika solenoid nyala, maksudnya itu juga nyala ya yang tengah. Yang sebelahnya itu pemantik. Itu ketika pemantik memercikan api maka indikator juga nyala. Yang bawahnya lagi itu adalah switch atau saklar power utama. Dari saklar PLN itu diatur oleh yang tombol saklar besar itu ya. Yang bawahnya itu saklar reset atau saklar untuk modul burnernya. Jadi walaupun nanti seluruh box itu nyala, ada arus listriknya, baik itu ke temperatur kontrol, ke timer, itu ketika tombol reset itu dimatikan, maka ini kompor akan mati. Jadi fungsinya adalah ketika saat gagal penyalaan, maka tidak perlu untuk mematikan saklar utama, saklar power, tapi cukup mematikan dan menyalakan lagi ini tombol reset yang bawah ini, yang kotak ini. Ini boxnya sangat kecil dan ringkas ya. Ini ukuran 22 kali 15 kali 7,5 cm kayaknya. Terbuat dari PVC sehingga sangat ringan. Di bagian belakangnya ini sudah saya kasih kabel glen ya masing-masing, jadi lebih seret, nggak mudah lepas itu ya. Yang kabel hitam bawah itu gambar petir adalah untuk pemantik nanti disalurkan ke sini ya, di dalam sini. Yang atasnya itu yang S adalah sensor, kabel sensor. Yang atasnya lagi itu ada kabel hitam 2 itu untuk ke solenoid, dan kabel yang merah kecil itu ke ground. Yang atasnya itu ini untuk termokabel sensor suhu, dan yang paling atas ini adalah ke kabel power PLN. Jadi ini sudah dirapikan ya, dikasih kabel tis sehingga lebih rapi gitu ya. Masuk ke sini. Jadi yang kabel dari untuk ke solenoid kita sambungkan ke solenoid. Sedangkan yang merah ini kabel ground, kita sambungkan ke besi ground di sini ya. Besi ground ini. Sedangkan yang kabel hitam itu terdiri dari kabel sensor dan kabel pemantik. Kita sambungkan ke bawahnya sini ya. Ke bawahnya sini. Sedemikian rupa diatur sehingga bisa menyalakan burner dengan bagus itu ya. Ini langsung kita coba. Kita lanjutkan. Ini sudah saya pasang untuk kabelnya, powernya udah saya pasang di PLN ya. Itu listrik PLN. Makanya sudah ada nyala dia, sudah nyala.
baik itu lampu indikatornya ya. Jadi sudah saya hubungkan juga dengan gas LPG dan kabel PLN. Sekarang kita lihat untuk pengaturan ini ya, pengaturan timer dan termostatnya. Karena udah nyalakan, jadi seperti ini ya. Jadi urutannya nak, ketika kita nyalakan, kita on kan, maka indikator powernya akan nyala. Selanjutnya timer juga langsung menyala. Selanjutnya ini termostat juga menyala. Untuk timernya itu sudah pengaturannya seperti ini ya. Kalau nanti saya belum jelas di mengatur timer ini, bisa lihat di channel YouTube yang lain banyak sekali ya. Model timernya adalah timer DH48S. Jadi kita fokusnya yang ke kanan ini ya, yang ke kiri biarkan 0. Jadi ke kanan ini ada M menit, H hour, jam, S detik. Gitu terus ya. Ini M menit ya. Oh, ini M menit. Terus ini H jam, hour, S. Terus seperti ya. Fokus ke menit ya, menit. Jadi ketika ini 13, berarti 13 menit. Jadi nanti kalau mesin ini mau diatur seperti ini, berarti ketika ini menunjukkan angka 13, maka ini langsung mati itu ya. Kalau mau lebih lama, ini bisa ditambahin ya. 14. Kalau di sini nambah juga bisa. Ini berarti ini 25 menit seperti ini. Jika 25 menit, maka ini akan mati itu ya. Ini arus utama tetap ada, tapi arus ke atas ini, ke sini, ke termostat akan mati. Setelah itu ini adalah termostatnya ya, PID RXJ 100. Pengaturannya juga sangat mudah itu ya. Kalau mau diatur ini tekan set ya, set. Berarti kalau ini nyala, ini berarti yang diatur yang bawah ini. Ini mau dinaikkan atau diturunkan ini. Jadi 99, 97, kita atur lagi ya. Kalau ini ya, kalau mau dipindah ke yang sini, geser. Berarti kalau seperti ini 60. Ini ya. 60 derajat ya kita atur. Setelah selesai pengaturan, kita pencet set. Berarti suhu yang kita setting adalah 60 derajat. Dengan yang atas ini adalah suhu normal, suhu ruang yang dicatat oleh ini ya, termostat. Temperatur kontrol termokapel ini termokapel. Jadi termokapel ini mencatat bahwa suhu normal di ruangan ini adalah 23 derajat seperti itu. Jadi kita coba nyalakan. Nah, itu kenapa kok burnernya masih mati padahal sudah dihubungkan semua ke PLN dan power udah nyalakan, karena itu tombol resetnya atau tombol burnernya masih saya matikan. Coba kita tombol burnernya kita nyalakan. Nah, berarti itu gagal. Matikan lagi. Jadi kita lanjutkan. Jadi ketika burner gagal nyala, maka alarm akan berbunyi ya. Jadi setelah saya cek tadi ternyata kabel untuk sensornya kendor. Setelah saya kencangkan kembali normal ya. Jadi kalau nanti ada masalah, kenapa api menyala tapi langsung beberapa detik kemudian mati, berarti ada yang longgar di kabel sensornya.
Kabel sensor tadi yang saya benarkan adalah di sana ya, di bawah busi itu saya kencangkan dan kembali normal. Sekarang kita nyalakan ya. Kita pencet tombol power utama. Ya, itu nyala ya berarti. Itu ada apinya ini. Ini nyala, jadi ketika ini waktu timernya ini selesai kita program, katakanlah 10 menit selesai, maka akan mati. Katakanlah kita setting 1 jam ya. Kita setting 1 jam, suhu kita setting 60. Jadi ketika termostat nanti di dalam ruang oven atau ruang pengering nanti ya, temperatur kontrol maksudnya. Ini temperatur kontrol ya. Di sini kita program 60 derajat. Coba kita taruh di atasnya ya. Nanti suhu akan naik ya. Jadi ini ya, PID ini punya pengaturan sendiri ya. Jadi ketika kita atur 60 derajat, maka dia akan mengatur sendiri kapan mati, kapan turunnya. Tapi tetap nanti range-nya itu 60 derajat yang dikendalikan oleh. Jadi ketika naik, kadang naiknya itu sampai 65 baru mati. Ya. Jika turun, ini nyala sendiri. Ini termokabelnya. Berarti ya, ini akan otomatis terus. Dia akan mengatur suhu di dalam ruang pengering ataupun oven itu. Demikian.